Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Denurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang qawaid Qur'aniyah ya fi nafs wal hayat. Tentang kaidah-kaidah Quran yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupannya. Kita masuk pada kaidah berikutnya yaitu kaidah ke-15 wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah ini wal aqibatu lil muttaqin, Allah sebutkan dalam dua surat ya, wal aqibatu lil muttaqin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 128. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bersabarlah ya. Minta tolong kepada Allah dan bersabarlah. Innal ardu lillahi, sungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan kepada ya siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ini ayat yang pertama menyebutkan ayat ini wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Itu nasihat Nabi Musa kepada Bani Israel untuk bersabar ya, menghadapi ujian yang diberikan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di mana mereka menyiksa memperbudak Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk ista'inu billahi wasbiru, minta tolong kepada Allah dan sabarlah. Kemudian di akhir nasihat Nabi Musa berkata wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Artinya Nabi Musa mengatakan kita bersabar di awal ya, seperti pepatah orang Indonesia, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya, sabar ya. Seorang harus yakin bahwasanya di ujung adalah kebaikan. Wal aqibah, penghujung, lil muttaqin, adalah untuk orang yang bertakwa. Tapi memang untuk meraih penghujung tersebut perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Makanya Nabi Musa ingatkan wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Demikian juga yang berikutnya yang Allah sebutkan tentang ayat yang kedua yaitu surat Al-Qasas 83, yaitu Allah sebutkan tentang kisah Qarun yang dia sombong dengan hartanya ya, sombong dengan pakaiannya ya, sombong dengan kepintarannya ya, maka dia fakharaja ala qaumi fi zinatih, kemudian dia keluar, dia bangga dengan perhiasannya, dengan anak buahnya, dengan hartanya, dengan dia keluar bangga di hadapan kaumnya. Kemudian Allah binasakan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dia dan juga benamkan rumahnya dan hartanya seluruhnya dalam bumi. Ya, saking banyaknya harta yang dibenamkan oleh Allah, harta Qarun ya dalam bumi, sampai kalau istilah sekarang ada orang ketemu harta dalam bumi, mereka mengatakan harta karun. Ya, harta karun jadi suatu istilah, padahal itu asalnya adalah Qarun yang memiliki harta yang begitu banyak yang ditenggelamkan oleh Allah, dan dia merupakan inna Qarun kana min qaumi Musa. Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa, fabagha alaihim, tapi dia melakukan kezaliman, sombong dan angkuh kepada kaumnya. Setelah itu Allah setelah menceritakan tentang binasanya Qarun yang Allah tenggelamkan dengan hartanya, Allah mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah itulah negeri akhirat yang kami jadikan negeri akhirat tersebut untuk orang-orang yang tidak berharap ketinggian, tidak mengharap penghormatan ya, ingin tinggi di atas muka bumi, fil ardi wala fasada, dan tidak berbuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa ya, bagi orang yang bertakwa. Ini kaidah ikhwan dan akhwat ya, Majelis Taklim Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita hendaknya kita bersabar menghadapi ujian kehidupan ya, apapun kondisinya harus kita hadapi dengan ketakwaan ya.
hadapi dengan ketakwaan, karena kalau kita bersabar dan berjalan di atas ketakwaan menghadapi ujian tersebut, ujungnya pasti baik. Ujungnya pasti indah. Ujungnya pasti indah. Tetapi ketika kita menghadapi ujian tersebut tanpa ketakwaan, maka ujungnya belum tentu indah. Ujungnya terkadang bisa jadi lebih kacau dan lebih hancur ya. Dan ini kaidah ini ya yang menjadi patokan adalah keumuman lafal. Ya, al-ibrah bi umumi lafzi, la bi khususi sabab. Ini sering saya sampaikan dalam kaidah tafsir bahwasanya yang menjadi patokan adalah bukan karena kekhususan sebab, meskipun ini sebab diucapkan wal aqibatu lil muttaqin, diucapkan Nabi Musa tentang kaumnya agar bersabar dengan siksaan Firaun ya. Dan akhirnya benar Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya ya, dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Meskipun ini khusus ayat ini tentang kisah Nabi Musa, tapi yang menjadi patokan bagi kita adalah keumuman lafal. Lafalnya umum, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan Allah sebutkan banyak contoh tentang hal tersebut ya dalam Al-Qur'an, bagaimana kesabaran, ketakwaan ujungnya adalah mendatangkan kebaikan ya. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji ya, menghadapi dengan kesabaran. Jadi yang jadi penting bagaimana proses kita menghadapi ujian tersebut. Bersusah-susah terlebih dahulu. Memang sulit, tapi kita hadapi dengan kesabaran dan ujung-ujungnya adalah kebaikan. Ujung-ujungnya adalah kebaikan. Yang penting kita menghadapi dengan ketakwaan. Itu yang poin yang penting ya. Kemudian kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh-contoh mungkin kita rasakan sendiri dan juga teman-teman kita ya. Saya ada contoh misalnya seorang wanita bercerita ya bahwasanya dia memiliki mertua yang sangat jahat sama dia, tapi dia hadapi dengan kesabaran sampai dihina, direndahkan, dijatuhkan. Tapi dia hadapi dengan ketakwaan. Dia tetap menghadapi mertuanya dengan baik. Terus sampai penghujungnya, akhirnya mertuanya pun sangat sayang kepada dia. Ya, tapi itu butuh bertahun-tahun. Ini contoh kecil, maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh kecil. Menghadapi dengan kesabaran, akhirnya dia yang merasakan manisnya akibat. Manisnya kesudahan. Tetapi dilewati dengan ketakwaan. Ya. Dilewati dengan ketakwaan. Ya. Atau kita cerita seperti contoh sebagian guru kita di Madinah. Ketika ada sebagian orang-orang yang hasad, yang menjelek-jelekkan sebagian guru kita, dijatuhkan, direndahkan. Tapi guru kita tersebut menghadapinya dengan sabar, dengan tenang, ya, dengan ketakwaan. Berjalan dengan tahun demi tahun, akhirnya yang tukang mencela ini yang tadinya di zaman dia dikenal, kemudian banyak murid yang mendatanginya, akhirnya jatuh. Sementara yang dicela ini karena dia menghadapi dengan kesabaran bertahun-tahun, maka Allah menjadikan dia semakin mulia ya. Saya tidak ingin sebut nama, tapi intinya ini kenyataan yang kita lihat di hadapan kita, bahwasanya orang yang bersabar ketika diberi ujian, dia menghadapi dengan ujian tersebut dengan kesabaran, maka dia akan naik tahap demi tahap dan akhirnya mencapai penghujung yang indah. Syaratnya tadi bertakwa. Syaratnya bertakwa. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita kaum muslimin, sebagian kaum muslimin diuji oleh orang kafir, dan kita mana penghujung yang baik? Kita bilang mana takwanya? Ya, mana takwanya? Ya. Bani Israel ketika disiksa oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dijadikan budak, disebutkan sampai ratusan tahun. Kapan mereka kemudian keluar daripada itu semua? Ketika datang Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada mereka ketakwaan agar mereka bersabar. Ketika mereka menjalankan sebab kesabaran, ketakwaan, baru kemudian Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Dan ini sudah suatu keputusan, wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak luput dari ujian, siapapun diuji ya. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana kita menghadapi ujian tersebut? Jika kita menghadapi ujian tersebut ya, dengan ketakwaan, dengan kesabaran ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya
sulit ya. Tetapi yakinlah ujungnya pasti yaitu kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak menghadapi dengan ketakwaan, kita terbawa, kita juga emosi, kemudian kita ribut, kemudian kita nanti akhirnya ujungnya buruk. Kenapa? Karena janji baik itu hanya bagi yang bertakwa. Ini kaidah yang agung ya. Yakinlah ikhwan dan akhwat, apapun yang kita hadapi dengan ketakwaan. Orang mau ngomong, orang mau merendahkan, kelihatan di depan kita jatuh, biarin aja. Biarin saja. Kelihatannya di depan, kelihatannya kita dihina, mungkin banyak yang mencaci, banyak yang mencela, biarin saja, sabar. Ya mau jutaan orang maki enggak ada masalah, yang penting Anda bertakwa. Yang penting Anda bertakwa. Mau satu dunia maki Anda, yang penting Anda bertakwa, ujungnya pasti bagus. Pasti, Allah yang jamin. Tetapi kebanyakan orang gugur di tengah. Ya, dia tidak bisa menghadapi ujian dengan ketakwaan. Ya. Bahkan saya katakan dalam skala kecil, seorang istri misalnya dizalimi sama suaminya, kalau dia berharap menghadapi dengan ketakwaan, hadapi dengan ketakwaan, dengan kesabaran. Yang penting dia bertakwa dalam menghadapi. Serahkan kepada Allah, dia menangis, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia beribadah. Ujungnya pasti baik. Entah suaminya nanti berubah jadi baik, entah Allah pisahkan dia dari suami tersebut, diganti dengan suami yang lain. Tapi hadapi dengan takwa. Ya. Banyak orang udah masalah, bingung akhirnya dia curhat sana, curhat sini. Sementara dia sendiri tidak bertakwa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ketika dia sendiri tidak bertakwa dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka apa yang mau diharapkan dari manusia? Tawaran solusi banyak, ide banyak. Orang nasihati banyak. Kalau dia sendiri tidak bertakwa, dia tidak akan keluar daripada musibah tersebut. Sangat sulit. Kalaupun dia keluar, belum tentu akibatnya indah. Jadi, ini peringatan bagi kita semua. Kita tahu ujian bermacam-macam. Tetapi yakin janji Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu littaqwa lil muttaqin. Bahwasanya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, bersenang-senang kemudian ya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pepatah yang benar, tetapi ketika bersusah-susah harus dengan ketakwaan. Ketika berakit-rakit harus dengan ketakwaan agar penghujungnya adalah keindahan. Oleh karenanya disebutkan suatu kisah yang menakjubkan ketika Tatar menyerang kaum muslimin dengan pasukan yang mengerikan. Ketika itu di antara yang berjihad melawan mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka Ibnu Taimiyah mendatangi para penguasa-penguasa untuk memprovokasi mereka untuk berjihad. Ya, menyemangati, memotivasi untuk berjihad, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah berdalil dengan ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya beliau berkata, wa alamu aslahakumullah, ketahuilah semoga Allah meluruskan kalian. Anna nusrata lil mu'minin, ketahuilah bahwasanya pertolongan untuk orang beriman. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Wa anna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahwasanya Allah akan bersama orang yang bertakwa dan Allah akan bersama orang yang berbuat baik. Wa haula'il qaum maghurun maqmu'un, mereka adalah kaum yang akan kalah, yaitu Tatar. Mereka akan terkalahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala nasiruna alaihim. Dan sungguhnya Allah akan menolong kita mengalahkan mereka. Padahal kaum muslimin lemah, Tatar sangat kuat, tapi Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan penuh keyakinan. Wa muntaqimun lana minhum, dan Allah akan membela kita, menghabisi mereka. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya, tidak upaya, tidak ada perpindahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. Fa abshiru bi nasrillahi ta'ala wa bi husni aqibatihi, maka gembiralah kalian dengan pertolongan Allah dan gembiralah kalian dengan kesudahan yang indah. Wa hadza amrun, perhatikan Ibnu Taimiyah, wa hadza amrun qad tayaqannahu wa tahaqqaqnahu, ini perkara yang kami sudah yakini dan kami telah buktikan. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Dan akhirnya mereka menang, berhasil mengusir Tatar. Perhatikan, Ibnu Taimiyah berdalil dengan wal aqibatu lil muttaqin. Intinya, ya, musibah akan datang menghadapi saya ataupun antum. Kita nggak tahu musibah apa, musibah keluarga kah, musibah tetangga kah, musibah kerabat kah, musibah dalam medan dakwah kah, musibah dalam perdagangan kah, musibah apapun. Hadapi dengan sabar, dengan ketakwaan agar kesudahannya indah. Kebanyakan orang gugur tidak bisa bertakwa dalam menghadapi ujian. Allahul musta'an. Baik. Kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah yang ke-16. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakanlah tidak sama antara yang buruk dan baik, ya. Katakanlah tidak sama yang baik, yang buruk dengan yang baik. Ya, ini Allah sebutkan tentang hal ini, perbedaan antara yang baik dan buruk
dalam beberapa ayat, di antaranya ayat ini. Qul la yastawi al-khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah ayat 100. Kata Allah, katakanlah wahai Rasulullah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun banyaknya yang khabith, banyaknya yang buruk tadi mengagumkan engkau. Banyaknya yang buruk itu membuat kau kagum, menyenangkan engkau, tapi tinggalkan. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan yang buruk. Ya ulil albab, wahai orang yang cerdas, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal, wa yaj'alul khabitha ba'dahu 'ala ba'dhin fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Allah menjadikan yang buruk ya saling menumpuk satu dengan yang lainnya, buruk berkumpul dengan buruk, Allah kumpulkan mereka seluruhnya, fayarkumahu jami'an, Allah kumpulkan segala keburukan, fayaj'aluhu fi jahannam, kemudian Allah lemparkan keburukan tersebut dalam neraka jahannam. Ini kaidah penting bagi kita, ya, agar kita tidak terpedaya dengan jumlah yang banyak tapi ternyata khabith. Dan kita dianjurkan oleh syariat agar kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Baik dalam perkataan, bedakan mana yang baik maupun yang buruk. Ya. Yang baik sedikit lebih baik daripada buruk dan meskipun banyak. Ya. Wal afal, dengan perbuatan. Ya. Perbuatan yang baik dan buruk harus kita bisa bedakan. Ya. Dalam akhlak, ya. Tahu mana akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Harus kita punya ilmu sehingga kita bisa bedakan antara yang baik dan yang buruk. Ayat ini menuntut kita untuk punya ilmu sebagai barometer untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini sehingga kita bisa bedakan mana perkataan baik, perkataan buruk, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana keyakinan baik, mana keyakinan buruk. Ya. Mana sikap yang baik, mana sikap yang buruk. Ya. Karena mana perdagangan yang baik, mana perdagangan yang buruk, mana hasil yang baik, mana hasil yang buruk, yang haram. Ini berlaku dalam segala hal, sehingga kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak tapi buruk. Makanya Allah mengatakan walau a'jabaka kasratul khabith. Ya, katakanlah tidak sama antara yang baik dan yang buruk, walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun jumlah yang banyak yang buruk membuat engkau kagum, membuat engkau kagum, ya. Patokan kita bukan banyak sedikit, tapi benar atau tidak itu menjadi patokan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya meskipun sedikit tapi baik, wal baqiyatus shalihatun khairu inda rabbik. Tetapi ini yang tersisa amal saleh di akhirat lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang banyak namun ternyata buruk. Di antaranya misalnya kita sering terpedaya dengan keuntungan yang banyak. Ini praktik dalam kehidupan kita misalnya. Keuntungan yang banyak, tapi ternyata buruk. Tapi kita tergoda, ya benar tergoda. Ya. Betapa banyak kita ditanya tentang masalah ini. Ustaz, ini ada perdagangan, ya Ustaz, untungnya banyak Ustaz, tapi begini. Lalu saya bilang haram. Haram. Ya berat bagi dia untuk ini kesempatan. Untuk merasa meninggalkan kayaknya berat. Enggak bisa halal ke Ustaz, ada caranya, subhanallah. Karena jiwa diciptakan suka dengan harta. Ya, ketika ada celah untuk meraih keuntungan yang banyak, tetapi itu dengan cara yang buruk hendaknya kita tinggalkan. Ingat ayat ini, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah tidak sama antara yang buruk maupun yang baik, meskipun yang buruk itu banyak dan mengagumkan engkau, buat kau terkagum-kagum, buat kau senang, tinggalkan. Fattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Tinggalkan, wahai orang cerdas, gunakan akalmu. Untung banyak tapi ternyata buruk, hentikan. Ya muamalah yang haram, ya buat orang tergiur, buat orang ngiler untuk mendapatkan untung yang banyak dan banyak ya. Tapi tinggalkan. Tinggalkan. Oleh karenanya Allah menekankan dalam banyak ayat, Allah mengatakan, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia sekalian, makanlah yang ada di bumi yang halal dan baik, ya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati. Wahai para rasul, makanlah yang baik dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW ingatkan kepada para pedagang, kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang sekalian, inna syaitana wal ithma yahdurani al-bai'. Wahai para pedagang sekalian, sungguhnya syaitan dan dosa hadir dalam jual beli. Fashubu bai'akum bis sadaqah, maka campurkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Ini Rasulullah SAW sedang berbicara tentang jual beli yang halal.
Asalnya halal, bukan jual beli riba, bukan jual beli kecurangan, tapi jual beli yang halal. Meskipun jual beli yang halal terkadang setan hadir dan dosa hadir sehingga seorang terkadang meskipun dia jual beli halal, dia terjebak dalam mungkin ada dustanya, mungkin ada sumpah yang tidak benar, ada pensifatan barang yang tidak kurang jujur. Ya namanya jual beli. Ada saja ya, ada aib yang sedikit dia sembunyikan meskipun jual belinya halal. Maka Nabi ingatkan, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Inna syaitana wal ithma yahdurani bai'akum. Yahduranil bai', wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa hadir dalam jual beli kalian. Ya. Fashubu bai'akum bisadaqah, maka campurkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Artinya, untuk membersihkan hasil kita supaya bersih, tidak ada khabith-khabithnya, tidak ada buruk-buruknya, banyak sedekah. Banyak sedekah. Jadi kita nggak tahu meskipun jual beli kita halal, tapi mungkin ada yang miss, mungkin omongan kita ada yang keluar sedikit, mungkin kita tidak mensifati barang dengan sempurna, ada aib sedikit yang kita sembunyikan karena mempengaruhi harga misalnya. Ya kita jujur, tapi ada sedikit yang kita sembunyikan. Ya, dia tidak tanya, saya tidak cerita misalnya. Ada saja, ya. Ada saja trik-trik setan hadir agar jualan laku. Mau kita tutup sedikit, mungkin ada ini. Intinya orang tersebut ya ridho, tapi ya sudahlah. Dia ridho pun ridho tidak sempurna karena ada hal yang tidak diketahui. Makanya untuk membersihkan hasil jual beli kita yang asalnya halal namun tercampur sedikit-sedikit, terkotori dengan terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak beres, maka Nabi suruh memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Dan ini umum bagi kita semua, bagi antum yang berdagang. Namanya anak perdagangan, namanya cari uang pasti tidak murni 100% halal. Pasti ada 1% kah, 2% kah yang jadi masalah, yang kita langgar, yang kita masyil hal, yang pentingnya sudahlah, enggak apa-apa, kita enggak apa-apa padahal syariat apa-apa ya. Belum bagaimana lagi, padahal enggak boleh ya. Seperti ini pun Rasulullah suruh bersihkan daripada yang buruk. Jangan terpedaya untuk yang banyak, sedekahkan. Karena pasti tercampur dengan sesuatu yang tidak beres ya. Nah, bagaimana lagi kalau ternyata jual beli tersebut hukum asalnya bukan halal tapi haram dari awal. Harus ditinggalkan total. Walau ajabaka kasratul khabith, meskipun proyek keuntungannya besar. Ya, banyak proyek-proyek, Masya Allah, kalau kita dengar proyek-proyek luar biasa ya. Proyek tapi haram. Proyek tapi menipu pemerintah. Proyek tapi korupsi. Sudah sama-sama tahu, Ustaz, sama-sama tahu menjadi halal. Ya. Cuma sedikit, Ustaz, kalau enggak begini sama, apakah jadi halal? Saya cuma nyogok sedikit, ya, kemudian jadi halal. Haram tetap haram. Ya. Maka jangan kau tergiur dengan jumlah yang banyak, karena itu khabith. Walau ajabaka, maka sungguh indah perkataan Allah, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib," katakanlah tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walau ajabaka kasratul khabith, meskipun mengagumkan engkau jumlah yang banyak. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari seorang waspada, jumlah yang banyak kalau khabith percuma. Allah tidak kasih berkah, ya. Riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghilangkan keberkahan riba dan Allah akan wa yurbis sadaqat, Allah menambahkan keberkahan sedekah. Orang terpedaya dengan riba, dia masuk riba, untungnya banyak, tapi ingat dia hanya terpedaya, kelihatannya banyak tapi enggak berkah. Walau ajabaka kasratul khabith, meskipun banyak, jangan kau terpedaya. Ini contoh dalam misalnya jual beli. Contoh lagi, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Ya, misalnya seorang dai ketika berdakwah, hendaknya dia menggunakan cara-cara yang syar'i. Ya, cara-cara yang syar'i. Jangan dia terpedaya dengan jumlah yang banyak. Gara-gara supaya mendapat pengikut yang banyak, akhirnya dia menghalalkan yang haram, membolehkan yang, mensunnahkan yang bid'ah misalnya. Ya. Ini bid'ah dia bilang sunnah. Ini syirik dia bilang tauhid. Ini haram dia bilang halal. Ya. Supaya pengikut banyak. Ditanya dia tidak berani menjelaskan. Supaya mendapatkan kedudukan, supaya mendapatkan ya, hasil yang banyak, entah pengikut yang banyak, entah harta yang banyak. Ini ciri-ciri ulama Bani Israel, ulama Yahudi. Ya. Mereka menyembunyikan ilmu. Ya. Mereka mengarang-arang, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan sedikit harta dunia. Ya. Jadi jangan terpedaya di jumlah yang banyak. Jangan kita diatur oleh audiens yang banyak sehingga kita akhirnya menghalalkan yang haram. Hati-hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan kita lurus, berdakwah dengan selembut-lembutnya, dengan sebaik-baiknya, dengan metode yang terbaik, dengan sarana yang ada, mau dengan
sarana apapun, mikrofon, dengan televisi, dengan radio, dengan fasilitas Zoom, dengan YouTube dan yang terserah. Tapi jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak, tapi ternyata hanya fata morgana. Ternyata kita meraih jumlah yang banyak tersebut dengan mengikuti keinginan masyarakat. Ditanya tentang musik, dia tahu haram. Dia tahu perkataan ulama Syafi'i yang mengatakan haram. Tapi demi, ya mau apa lagi, halal. Dia tahu kalau dia bilang haram, dia akan ditinggalkan. Ditanya tentang seorang, dia tahu orang itu punya kesalahan dalam akidah. Bagaimana tentang si fulan? Dia mau sebutkan kesalahannya enggak berani, akhirnya dia puji habis-habisan. Supaya apa? Orang senang sama dia. Benar, kemana-mana orang senang sama dia. Ya. Tapi apakah itu yang Allah inginkan? Walau a'jabaka kasratul khabith. Ya. Jangan, walaupun jumlah yang banyak menyenangkan engkau. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ini contoh seorang jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak, waspada, ya. Bertakwa kepada Allah, sampaikan yang benar, ya. Sebagaimana para pedagang punya ujian untuk jujur dalam berdagang, untuk bertakwa dalam berdagang, meskipun mengorbankan untung yang banyak, akhirnya untung banyak tidak dapat. Dia bersabar, dia bertahan, maka dia terpuji. Demikian pula dalam dakwah, jangan tergoda dengan jumlah yang banyak, supaya jumlah yang banyak maka melakukan yang haram. Ya akhi, walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun jumlah yang banyak yang buruk, ya, menyenangkan engkau, jangan terpedaya. Sampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun pengikut tidak banyak. Wallahu alam bisawab. Baik, ya. Kita lanjutkan kaidah berikutnya. Al-qaidah as-sabi'ah asyar. Ini kaidah yang sangat penting, terutama dalam muamalah. Itu kaidah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 26, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sungguh sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Ini kisahnya bagaimana? Ini perkataan siapa? Ini perkataan yang Allah nukilkan, perkataan seorang wanita soleha. Yang wanita soleha yang kemudian dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ketika Nabi Musa kabur dari Mesir, ya, sebelum diangkat menjadi seorang rasul, ya, kabur dari Mesir karena dia telah membunuh salah seorang pengikut Fir'aun. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Ketika dia habis bunuh orang, ada yang nasihati, wahai Musa, sungguhnya Fir'aun dan pengikutnya sedang rapat berkumpul untuk membunuh engkau karena kau telah membunuh salah seorang pengikutnya. Fakhruj, keluarlah engkau dari Mesir, inni laka minan nasihin, aku sungguh menasihati engkau. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Akhirnya Musa pun keluar dari Mesir dengan penuh ketakutan dan tidak sempat bawa bekal. Kaget, tiba-tiba kabur. Sehingga dia berjalan menempuh padang pasir, menempuh jalan yang jauh pergi menuju Madian. Dan kemudian dalam kondisi kelaparan sampai sangat lapar, tiba-tiba sampai falamma warada ma'a Madian, sampailah dia satu di sumber air, yaitu semacam sumur. Dia mendapati orang-orang sedang mencari air. Wajada min dunihim ra'ataini tadhudan. Di antara orang-orang tersebut ada dua orang wanita yang tidak mengambil air dan menahan-nahan kambingnya yang ingin ke sana, ditahan-tahan sama dua wanita ini. Qala ma khatbukuma? Kenapa kalian di sini, kata Nabi Musa? Kata mereka berdua, la naski hatta yusdir ar-ri'a. Kami tidak akan mengambil air sampai orang-orang pada pergi semuanya dulu, yang mereka tidak ingin bercampur baur dengan laki-laki di sana. Wa abuna syekhun kabir, dan bapak kami sudah tua. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang itu orang-orang yang buruk akhlaknya. Harusnya kalau ada perempuan didahulukan. Dia dahulukan sudah cuma dua orang saja kok, ambil terus pulang. Tapi mereka lihat perempuan tersebut dua tadi menahan kambingnya, mereka biarin saja. Tidak mereka persilahkan. Ini menunjukkan akhlak mereka buruk. Akhirnya Nabi Musa lihat kondisi, kalau mereka harus nunggu harus sampai lama, sementara orang tua dua wanita ini sudah sangat tua. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa menolong mereka berdua tanpa diminta. Lihat bagaimana pekannya Nabi Musa, lihat ada orang susah, dia tanya, ada apa?
Ah, ini begini, dia ambilkan tanpa diminta dan tanpa minta upah dia kasih. Dia kasih, kemudian mereka berdua pulang. Ya. Tsumma tawalla ila dhil, sementara Nabi Musa kelaparan. Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku butuh, fakir kepada kebaikan yang kau berikan kepada aku. Disebutkan oleh sebagian ulama, Nabi Musa lapar. Sampai disebutkan kulitnya agak kehijauan karena dia banyak makan daun. Tidak ada makanan. Sempat dalam kondisi lemesnya dia masih bisa nolong wanita tersebut. Akhirnya wanita itu pulang cerita sama bapaknya. Akhirnya datanglah salah seorang dari mereka berdua. Datang menemui Musa al-istihya, tamshi al-istihya, datang berjalan dengan malu-malu. Dia mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziya laka ajra ma saqaita lana." Wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balas hutang budi karena kau telah membantu kami mengambil air. Maka Nabi Musa pun mengikuti wanita tersebut sampai ke rumah bapaknya. Akhirnya ngobrol dengan Nabi Musa. Nabi Musa cerita tentang apa yang terjadi di Mesir, kenapa dia kabur, ya. Kemudian kata bapaknya, najauta, kau telah selamat wahai minal qaumi dzalimin. Kau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Kemudian wanita tersebut yang tadi datang malu-malu suruh Nabi Musa datang ke rumah bapaknya, akhirnya dia mengatakan perkataan ini. Ya abati sta'jirhu. Wahai ayahanda, kerjakanlah ala laki ini. Inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling pantas untuk kau pekerjakan adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Timbul pertanyaan di kalangan para ulama, kenapa wanita ini mengetahui Nabi Musa kuat dan dari mana dia tahu wanita ini tahu Nabi Musa amin, terpercaya? Sebagian ulama menjelaskan karena dari mana mereka tahu dia tahu bahwasanya Nabi Musa kuat dan amanah? Karena Nabi Musa kuat ketika mereka sedang menunggu air untuk diambil. Disebutkan sumur tersebut punya tutup. Tutup itu hanya bisa diangkat oleh 8 lelaki atau 5 lelaki atau banyaklah. Kemudian wanita tersebut hanya mengambil sisa air yang ada di samping-samping sumur. Ternyata Nabi Musa sendiri dia bisa membuka tutup sumur tersebut. Dia kuat, dia bisa buka sendiri. Sehingga dia lihat ini laki sangat kuat. Dan Nabi Musa memang sangat kuat. Ya. Bukankah dia pernah memukul seorang Kipti, pengikut Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa pukul langsung mati. Sekali pukul langsung mati. Luar biasa kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah mukul batu. Sampai batu tersebut ada cap tangannya. Saking kuatnya pukul Nabi Musa. Ya. Kita kalau mukul batu bukan ada cap tangan kita di batu. Cap batu di tangan kita. Ya. Nabi Musa sangat kuat. Ya. Terus dari mana wanita itu tahu Nabi Musa amanah? Disebutkan ketika Nabi Musa ingin ke rumah bapaknya, maka Nabi Musa menyuruh wanita tersebut di belakang, dia jalan di depan. Jadi wanita jalan depan, Nabi Musa di belakang. Nabi Musa di depan, wanita tersebut di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Karena kalau wanita tersebut di depan, Nabi Musa belakang, khawatirnya dia melihat bentuk tubuh wanita tersebut. Atau kalau tersebut berjalan berdampingan, khawatirnya mereka ngobrol yang tidak sepantasnya. Akhirnya Nabi Musa di depan, wanita tersebut belakang. Dan tidak ada perlu banyak bicara ke rumah bapaknya. Kalau belok kanan, tinggal wanita tersebut lempar kerikil sebelah kanan, Nabi Musa belok kanan. Kalau belok kiri, wanita tersebut lempar kerikil sebelah kiri, Nabi Musa belok kiri. Terus sampai ke rumah bapaknya. Dari sini sang wanita berdalil bahwasanya Nabi Musa amanah. Dia jaga pandangannya, tidak ingin melihat wanita tersebut. Ini menunjukkan Nabi Musa menjaga pandangannya, dia amanah. Padahal kalau dia mau lihat, boleh-boleh saja. Dari sini wanita tersebut mengatakan, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, pekerjakanlah dia. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya yang paling pantas, yang terbaik untuk kau jadikan pekerja adalah yang kuat dan amanah. Akhirnya Nabi Musa bekerja sebagai penggembala kambing selama 8 tahun, 10 tahun. Dengan maharnya adalah sebagai mahar untuk menikah dengan wanita tersebut. Yang kasih ide tadi, ya. Yang datang menemui Nabi Musa untuk ngajak ke rumah bapaknya. Ya, ini nikah dengan ini uridu an unkahaka ihda binatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wahai Musa, kata bapaknya, bapak wanita tersebut, aku akan nikahkan engkau dengan salah seorang dari putriku, ya, dengan syarat kau bekerja sebagai pengurus kebunku, mengembalakan kambing 8 tahun atau 10 tahun. Nah, akhirnya Musa terima, ya.
Taib, ini adalah perkataan yang indah. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik yang kau jadikan pekerja yang kuat dan amanah. Inilah dua sifat yang hendaknya diperhatikan oleh siapapun ketika mencari pekerja. Al-qawi al-amin, kuat dan amanah. Kuat maknanya lebih umum, artinya mahir, spesialis, kompeten dalam bidangnya. Itu makna kuat. Sebelum dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Misalnya kekuatan dalam perang, ya benar, keberanian, ketegaran, seperti Khalid bin Walid, ini butuh kekuatan dalam berperang, maka yang dibutuhkan kekuatan. Misalnya kalau pekerjaan keras, ya dia butuh kekuatan. Berkaitan dengan misalnya menjadi hakim, menjadi qadhi, maka ini butuh ilmu. Kekuatan maksudnya ilmu. Jadi kekuatan ini lebih umum, terkadang maksudnya kekuatan fisik, terkadang kekuatan mental, terkadang kekuatan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, amin, amanah. Amanah berkaitan dengan khasyah, takwa, bertakwa kepada Allah. Artinya dia menjalankan pekerjaan dengan amanah, tidak berkhianat, tidak curang, ya. Jika terkumpulkan dua ini, kekuatan dan amanah, maka sempurnalah orang itu sebagai pekerja. Apapun dia kerjanya. Sebagai pejabat, yang penting kuat, profesional dan amanah. Sebagai panglima perang, kuat dan amanah. Sebagai ustadz, kuat ilmunya dan amanah dalam menyampaikan ilmu, tidak ngawur, tidak asal nukil, tidak bohong, ya. Seperti itu, ya. Dalam segala hal, ya. Sebagai kepala rumah tangga, kuat dan amanah. Kuat, dia punya ilmu, dia punya jiwa kepemimpinan, dan dia punya amanah untuk tahu bahwasanya anak istrinya adalah amanah yang Allah titipkan kepadanya. Jadi ini dua syarat dalam menjalankan segala aktivitas. Ya, kalau kita ingin mempekerjakan orang, cari yang kuat dan amanah. Allah sebutkan juga, jadi Allah sebutkan tentang digabungkannya antara kuat dan amanah dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang kedua, ketika Nabi Sulaiman ingin agar singgasana Ratu Balkis didatangkan. Jadi Ratu Balkis dan balantaranya meninggalkan kerajaan mereka menuju Sulaiman, menuju Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman ingin bikin kejutan kepada Ratu Balkis. Sebelum dia datang, singgasananya sudah datang lebih dahulu. Dan kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam punya anak buah, ada jin-jin dan yang lainnya. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Ya ayyuhal mala'u." Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai anak buahku sekalian, wahai pembesar-pembesarku, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis kemari sebelum mereka datang? Sebelum mereka datang kemari. Qala ifritun minal jin, berkatalah jin ifrit, jin yang paling jago ini, "Ana atika bihi." Saya akan mendatangkan singgasana tersebut. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau berdiri di tempat dudukmu. Kemudian dia berkata, "Wa inni alaihi laqawiyyun amin." Dan aku untuk menjalankan tugas itu kuat dan terpercaya. Amanah. Artinya tenang wahai Sulaiman. Sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, itu singgasana sudah datang. Percaya, saya ini kuat, tidak ada yang ragu kekuatan Ifrit. Dan dia amanah, dia berjanji, saya amanah, urusan ini saya akan laksanakan. Ini di sini Allah menyebutkan tentang dua sifat yang menunjukkan pekerjaan itu menjadi profesional jika terkumpulkan dua sifat, qawi, al-quwwah, kekuatan, dan al-amanah, al-qawiyul amin. Al-qawiyyu al-amin. Demikian juga Allah sebutkan penggabungan antara kekuatan dan amanah. Misalnya ketika dalam urusan menyampaikan risalah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jibril alaihissalam sebagai perantara antara Allah dengan Nabi memiliki sifat kuat dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat Jibril dalam surat At-Takwir, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sungguhnya Al-Qur'an itu dibawa oleh seorang rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwah inda dzil arsy makin. Dzi quwwah, malaikat Jibril tersebut memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala penguasa arsy. Jadi Allah mengatakan dzi quwwah, malaikat Jibril memiliki kekuatan untuk mengemban amanah, menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Muta'in thamma amin, dia ditaati dan dia adalah amanah. Dia adalah pemimpin para malaikat dan dia amin, terpercaya. Jadi malaikat Jibril memiliki dua sifat, al-qawi, al-amin, kuat dan amanah, terutama menjalankan tugas yang berat, menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada satu lafal pun yang dikarang oleh malaikat Jibril, dikurangi atau ditambah oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril kuat dan amanah. Di antara ayat juga yang menggabungkan antara kuat dan amanah,
adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika sang raja ya mengatakan kepada Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya, ternyata kejadian sebagaimana yang terjadi ya, maka raja mengatakan innakal yauma ladaina makinun amin ya. Makinun amin ya. Engkau wahai Yusuf ya, pada hari ini kau akan diberi kedudukan yang kau terpercaya dengan kedudukan tersebut. Amin ya. Maka Nabi Yusuf berkata, "Ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim." Wahai raja, jadikanlah aku untuk mengurusi khazainil ard, mengurusi harta benda kerajaan, jadi menjadi bendaharawan ya. Biarkan aku ya, amanahi aku, kalau kau tahu aku terpercaya, amanahi aku untuk mengurusi harta kerajaan Mesir. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Inni hafizun alim." Aku hafiz, yaitu aku bisa menjaga, dan alim, dan aku berilmu. Jadi ini kekuatan dari sini adalah ilmu, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Jadi dia terkumpulkan amin dan alim. Alim maksudnya kuwah. Nabi Yusuf terkumpulan kepadanya kekuatan dan amanah sehingga dia profesional dalam mengurusi harta yang milik kerajaan Mesir. Ini semua dalil bahwasanya namanya pekerjaan menjadi profesional ketika terkumpulkan kekuatan dan amanah. Namun kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, terkumpulkan di dua perkara ini sekarang tidak mudah, terutama dalam kondisi-kondisi yang berat, pekerjaan-pekerjaan keras tidak mudah. Ya. Tetapi kalau tidak terkumpulkan keduanya, maka cari yang paling maslahat. Sampai beliau mencontohkan seperti masalah peperangan. Ketika terjadi peperangan, di depan kita ada dua misalnya, calon panglima. Yang satunya al-qawi, kuat tapi tidak amanah. Yang satunya amin tapi tidak kuat. Amin, percaya, terpercaya tapi tidak kuat, tidak pandai dalam pengaturan ketentaraan, tidak pandai dalam pengaturan strategi peperangan. Yang satunya jago tapi tidak amanah, ada kefajiran, mungkin dia ada minum khamarnya, mungkin dia ada nakal-nakalnya ya. Yang satu jujur, amanah tapi tidak pandai dalam strategi peperangan. Dalam seperti ini apa yang didahulukan? Kalau terkumpul dua-duanya itu yang oke. Tapi kalau tidak mampu terkumpul dua-duanya, mana yang kita pilih? Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan dia menukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang permasalahan ini, yaitu mura'atul aslah, lihat mana yang paling maslahat. Kalau seperti dalam peperangan, maka yang paling maslahat adalah memilih pemimpin yang kuat meskipun tidak amanah. Kekuatannya untuk kaum muslimin, kefajirannya untuk dirinya sendiri. Kefajirannya untuk diri sendiri. Karena yang kita lihat kemaslahatan orang banyak lebih penting. Meskipun ternyata dia tidak begitu amanah, masih ada kefajirannya untuk dia yang dia tanggung jawab, adapun kekuatannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi kalau bisa terkumpul dua-duanya, maka ini yang terbaik. Kita bicara sampai skala pekerjaan yang mungkin menurut kita sederhana, tapi butuh dua ini. Contoh seperti supir, contoh seperti pembantu. Kita cari pembantu yang mahir, kuat, maksudnya kekuatan mahir dari sifatnya, mahir dalam bekerja, amanah. Tidak gampang, betapa banyak pembantu nyolong, nyuri. Dia mungkin kerjaannya bagus, ngurus ini, masak bagus, rumah ini bagus, ngurus anak bagus, tapi nyolong. Yang terkumpulkan dua-duanya ada, tapi tidak banyak ya. Tidak banyak. Ada yang amanah tapi lelet kalau kerjanya ya, molor terus pekerjaannya ya. Tidak sehebat yang satunya, tapi tidak amanah, suka nyolongan ya. Kalau makanya seorang kalau dapat pekerja yang dia kuat dan amanah, profesional dan amanah, maka peganglah erat-erat, karena itulah yang diharapkan. Dan inilah dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin cari pekerja, kalau kita ingin milih, ingin menentukan, maka carilah yang terkumpulkan dua sifat di dalamnya, yaitu al-qawiyyu, al-amin, yang kuat dan amanah. Baik, satu lagi kaidah yang ke-18, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidaklah rencana yang buruk itu kembali kecuali kepada perencananya. Tidaklah rencana yang buruk itu kecuali kembali kepada yang berencana tersebut. Ini Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 42-43, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguhnya.
Mereka berkata kalau datang pemberi peringatan, yaitu datang seorang Rasul, kami sungguh akan menjadi lebih mendapat hidayah daripada sebagian umat. Itu kami akan lebih mengikuti Nabi tersebut daripada Yahudi, daripada Nasara. Kami akan lebih beriman. Ini janji mereka, bahwa mereka berjanji dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Falamma ja'ahum nadhir, namun kenyataannya bagaimana? Tatkala datang pemberi peringatan tersebut, yaitu Rasulullah SAW, ma zadahum illa nufura. Ternyata mereka semakin kabur. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi. Kata mereka sombong dan semua kemudian mereka punya rencana buruk. Kemudian kata Allah, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah makar yang buruk tersebut kembali kecuali kepada pelakunya. Ya, ini yang kita ambil dari potongan ayat ini, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah makar yang buruk kecuali kembali kepada pelakunya. Dan ini ingat, peringatan bagi kita semua ya. Terkadang kita melakukan kezaliman, kita punya rencana buruk ya. Dan kita menang di awal. Kita rencana buruk terhadap ini, kita zalimi ini. Kita punya rencana, atur bagaimana bisa. Tapi ingat ujungnya ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama, akhirnya kita sebutkan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kita kelihatannya kalah di awal, tapi kita sabar menghadapi, ujungnya indah. Ini sekarang sebaliknya, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ya, bahwasanya tidaklah makar yang buruk kecuali menimpa perencananya. Kelihatannya di awal menang, senang, ujungnya nanti buruk. Ujungnya nanti buruk. Yang sering terkadang menimpa keburukan tersebut kepada pelakunya dan dia tidak sadari, dia menganggap itu sesuatu yang normal. Padahal itu adalah makar yang balik kepada dia. Dan ini banyak contohnya, ikhwan. Banyak ya. Banyak ya. Saya diceritakan oleh seorang ya, bagaimana bapaknya dulu punya saudara, kemudian harta warisnya diambil dengan berbuat makar. Mereka bikin makar gini-gini, akhirnya dia tidak dapat harta waris. Bapaknya teman saya ini. Akhirnya diambil oleh adiknya atau kakaknya dengan 8 anaknya kalau tidak salah ya. Tapi lihat, terus dia dan saudara-saudaranya alhamdulillah berhasil ya. Sementara sepupu-sepupunya tadi karena makan harta warisan yang haram, bukan langsung Allah hukum, tidak. Mungkin 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya baru kemudian hancur satu. Mereka bersekongkol untuk merebut harta dari saudara mereka sendiri dan dikasih oleh bapak teman saya tersebut, dikasih. Ya sudahlah, enggak boleh dipaksa, ribut-ribut, ambil saja. Tapi mereka bikin trik. Entah ngomong sana, ngomong sini, ngomong RT, ngomong Allah, akhirnya mereka dapat. Lihat, ujungnya hancur. Tapi tidak langsung. Itu berjalan seakan-akan kalau mereka yang merasakan itu bukan akibat perbuatan mereka. Ini yang paling mengerikan. Seorang dibalas oleh Allah dan dia tidak merasa kalau itu teguran. Dia merasa sesuatu yang normal. Pelan-pelan, sesuatu yang normal, tapi dia merasa sesuatu yang biasa. Sehingga kalau dia tidak merasa, bagaimana dia bertobat? Seorang bertobat kalau dia merasa bersalah. Tetapi teman saya bisa melihat itu di antara akibat. Buktinya semuanya kena. Ya. Maka hati-hati seorang ya. Jangan bikin makar buruk kepada orang lain. Kelihatannya menang di awal tapi ujungnya hancur. Ya. Jadi ada seorang ya, berbuat zalim kepada teman-temannya, misalnya dia menjelek-jelekan fulan dan fulan, dia menjelek-jelekan sehingga pengikutnya banyak, dia terpedaya dengan jumlah banyak, orang mengeluh-ngeluhkannya. Ya akhi, ada Tuhan, ada Allah. Tuhanmu dan Tuhanku sama dan Allah Maha melihat. Ini orang mungkin ditinggal. Ini orang mungkin dimaki-maki oleh masyarakat gara-gara omongan dia ya. Yang bohong, buat makar, membuat tadlis, cara menggambarkan, menggambarkan, membingkai sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia tahu itu bohong tapi dia bingkai supaya orang jauh dari dia dan dekat dengan dia ya. Orang jauh dari orang tersebut dan dekat dengan dia bingkai perkataannya dengan cara yang buruk dan benar pengikutnya banyak. Ingat ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Berjalan dengan waktu, nanti lihat. Mulailah dia terjatuh, mulailah terpuruk, mulailah ditinggal sampai akhirnya dia habis. Ya. Dia habis. Dan itu terjadi. Itu kita lihat sendiri terjadi. Kalaupun ternyata dia terus diulu-ulukan nanti di akhirat. Parah ya. Oleh karena seorang jangan berbuat makar yang buruk. Karena Allah telah mengatakan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Maka yang buruk itu akan kembali kepada orang yang berencana buruk. Dan itu terjadi dalam perusahaan, terjadi dalam
perdagangan, jual beli, bikin makar buruk, akhirnya berkhianat dengan teman kongsinya. Dan ini terjadi. Dan banyak cerita, kita dapat cerita. Ya. Kerjasama, kemudian temannya didepak, ya. Kemudian dia ambil untung semuanya. Nah, temannya berhasil, dia hancur. Tapi tidak langsung. Kalau langsung kan mungkin dia langsung sadar, tidak. Allah kasih pelan-pelan. Saya bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia hancur-hancur habis. Temannya naik, dan dia tidak sadar kalau ini semua akibat kezalimannya kepada teman kongsi dagangnya dahulu. Partnernya dulu dalam dagang. Waliyadzubillah. Maka ikhwan, jangan sampai kita berbuat makar buruk. Ya, akan kembali kepada kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, seperti firman Allah, tentang bagaimana makarnya orang Quraisy kepada Nabi SAW. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir buat makar untuk membelenggumu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Ya, mereka punya rencana terhadap Nabi. Kalau enggak mereka khilaf apakah harus dibelenggu atau dibunuh atau diusir. Ternyata Nabi kabur, ya, lari lewat hijrah. Ya, kata Allah wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar dan Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar bagi orang-orang yang buat makar. Ya, kelihatannya mereka menang tapi akhirnya mereka hancur. Ya, hancur dalam perang Badar, ya. Kemudian dipermalukan dalam perang Khandaq dan akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin ketika Fatu Makkah, ya. Baik, demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga 4 kaidah tadi yang kita sampaikan bermanfaat bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya ulangi tadi diantaranya wal aqibatul muttaqin. Ya, seorang bertakwa kepada Allah menghadapi ujian, dia akan mendapati penghujung yang indah. Kemudian juga jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak tapi buruk. Ya, Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah beda antara yang buruk dan yang baik, meskipun yang buruk menakjubkan engkau, membuat kau kilau melihat jumlah yang banyak, harta yang banyak, pengikut yang banyak. Hati-hati. Yang ketiga, inna khairan man ista'jarta al-qawiyul amin, yang paling baik untuk dipekerjakan, yang profesional, yaitu kuat dan amanah. Dan yang keempat, hati-hati, wala yahiku al-makru sayyi illa bi ahli, bahwasanya tidaklah rencana buruk kecuali kembali kepada perencananya. Allah alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja kajian kita kepada Majelis Taklim Denurs. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.